Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Nama saya Ali Ahmadi SPDI. Saya akan menyampaikan materi tentang sejarah berdirinya MAN 2 Jepara. Para peserta Matsama dan pemirsa yang dirahmati Allah, MAN 2 Jepara adalah harapan besar serta kebutuhan masyarakat dalam dunia pendidikan, khususnya adalah di Keleng Jepara dan umumnya adalah di sekitar. Karena MAN 2 Jepara adalah lembaga pendidikan Islam tingkat atas yang berstatus negeri, di mana di wilayah Kecamatan Keleng dan sekitarnya ini adalah belum ada, dan satu-satunya lembaga pendidikan Islam tingkat atas negeri. Sedangkan mengingat keberadaan sekolah lanjutan pertama baik SMP, MTS di seluruh desa, di pelosok desa, hampir semuanya ada. Sedangkan lanjutan tingkat atas ini masih sangat minim. Oleh karena itu, keberadaan MAN 2 Jepara ini sangat mendapat dukungan dan mendapat pengaruh positif bagi kehidupan masyarakat, khususnya di Keleng dan sekitarnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi keberadaan MAN 2 Jepara ini yang mana kita lihat saat sekarang, yang gedungnya sangat megah, kemudian lingkungan sangat asri, sangat indah. Ini tidak terlepas dari perjuangan para pendahulu, yaitu sebelum MAN 2 Jepara, Madrasah Aliyah Negeri Kendal Filial di Bangsri, yang mana pada saat itu kurang lebih selama 17 tahun keberadaannya. MAN Filial Bangsri ini sungguh luar biasa perjuangannya, karena melakukan beberapa upaya ikhtiar dan tawakal, rialat dan riadoh yang dilakukan selama kurang lebih 17 tahun tersebut. Sebagai salah satunya adalah memperjuangkan sarana dan prasarana. Yang kedua, riadoh ini dilakukan dengan melakukan tahtimul Quran, kemudian istighosah dan juga manakib. Semuanya dilakukan dalam rangka wasilah kepada Allah melalui Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan harapan mudah-mudahan MAN ke depan ini memperoleh kepercayaan dan dukungan dari masyarakat, baik siswa maupun keberadaan MAN 2 Jepara ini mendapat kemajuan. Alhamdulillah, saat ini apa yang diupayakan, apa yang diusahakan oleh pendahulu dari MAN Kendal Filial di Bangsri ini terwujud menjadi MAN 2 Jepara yang saat ini bisa kita lihat hasilnya. Para pemirsa yang berbahagia, MAN 2 Jepara ini berasal dari MAN Kendal Filial di Bangsri, yang dengan SK
Dirjen Bin Baga Islam pada tahun 1984 dengan nomor KIP/E/PP titik 03.02/336 tahun 1984 tanggal 12 November 84. Keberadaan MAN Kendal filial di Bangsri ini adalah berasal dari Madrasah Aliyah Wahid Hasim Bangsri yang didirikan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Islam yang dipimpin oleh Simbah Kiai Haji Muhjuri Sakur tahun 1982 dan mendapat rekomendasi SK dari Departemen Agama yang dulunya istilahnya sekarang adalah Kementerian Agama Jawa Barat. Kemudian Madrasah Aliyah Wahid Hasim ini berasal dari PGA Wahid Hasim. Jadi PGA Wahid Hasim tahun 1979 ini seluruh PGA seluruh Indonesia ini berubah menjadi madrasah sanawiyah. Kemudian setelah madrasah sanawiyah ini perubahan dari PGA Wahid Hasim, kemudian didirikanlah yaitu Madrasah Aliyah Wahid Hasim. Namun baru berumur 1 tahun Madrasah Aliyah Wahid Hasim ini kemudian berakhir karena mendapat surat atau mendapat rekomendasi dari usulan masyarakat untuk mendirikan Madrasah Aliyah Negeri. Akhirnya rekomendasi tersebut turun tahun 84 tersebut, maka berakhirlah Wahid Hasim menjadi Madrasah Aliyah Negeri Kendal filial di Bangsri. Kemudian karena berdirinya Madrasah Aliyah Negeri Kendal filial di Bangsri ini tidak ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, hanya selembar SK surat tersebut. Akhirnya Madrasah Aliyah Negeri Kendal filial di Bangsri mondok di MTS Wahid Hasim Bangsri yang lokasinya berada di sebelah selatan Terminal Bangsri selama kurang lebih yaitu 2 tahun, mulai tahun 1983 sampai dengan 1985. Alhamdulillah perkembangan murid MAN Kendal filial Bangsri yang pertama ini sangat pesat. 1 tahun membuka itu ada 1 kelas, kemudian tahun kedua ini sampai 3 kelas. Akhirnya fasilitas atau kapasitas di MTS Wahid Hasim tidak ada. Akhirnya dari guru juga pengurus untuk mencari lokasi untuk MAN Kendal filial di Bangsri dan akhirnya mendapatkan gedung bekas SD 3 Jerukwangi yang berada di Jerukwangi. Nah, dari situlah kemudian MAN Kendal filial di Bangsri yang 2 tahun berada di MTS Wahid Hasim Bangsri ini kemudian pindah ke gedung bekas SD Jerukwangi 3, yaitu di depan Balai Desa Jerukwangi yang sekarang menjadi kantor KUD. Jadi di gedung Jerukwangi ini bekas SD ini tentunya bisa dilihat pada gambar. Karena sekolah tingkat atas negeri, sekolahnya hanya bekas SD seperti istilahnya wong Jawa seperti kandang kebo. Akhirnya dari situlah gedung yang ada ini tidak pantas, tidak layak ditempati. Akhirnya guru, karyawan, serta anak-anak yang bisa untuk diajak membantu, kemudian dibongkar secara bersama-sama, diperbaiki bersama-sama,
dan akhirnya bisa sempurna dan bisa ditempati untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, di Jeruk Wangi, di SD Jeruk Wangi 3 inilah Man 2 Jepara, mohon maaf. Man Kendal filial di Bangsri ini menempati selama kurang lebih 3 tahun, mulai tahun 1985 sampai dengan 1988. Nah, setelah perkembangan di Jeruk Wangi 4 tahun ini, melihat kondisi perkembangan murid yang tidak bisa untuk berkembang karena ada sekolah baru yang ditunjang fasilitas lengkap, yaitu SMA Negeri Bangsri yang berada di Jeruk Wangi. Akhirnya Man 2 kalah saing karena tempatnya ini bersebelahan. Akhirnya upaya pengurus dan guru-guru sepakat untuk kembali lagi ke MTS Wahid Hasim di Bangsri. Nah, kemudian setelah pindah di MTS Wahid Hasim Bangsri 1 tahun, tepatnya tahun 1988, 1989, kemudian gedung yang berada di Jeruk Wangi bekas SD ini kemudian dibongkar, didirikan di depan SMP Negeri Bangsri atau sebelah utaranya, atau lebih dikenal dengan sebelah atau depan Pasar Pon Bangsri. Itu perpindahan yang ketiga. Nah, setelah pendirian dari gedung dari Jeruk Wangi di Bangsri ini ditempati di Bangsri depan SMP ini kurang lebih selama 3 tahun menempati gedung di depan SMP Negeri Bangsri. Setelah kemudian 3 tahun di Bangsri di depan SMP, nah ini kemudian ada perkembangan lagi, ada perubahan lagi, mengingat yaitu persaingan dengan lembaga pendidikan yang ada, yang sudah maju, yaitu sekolahan Aliyah Hasyim Asy'ari. Akhirnya kemudian juga beberapa pertimbangan dan juga ada permintaan dari pengurus Yayasan Maftahul Falah Sinanggul yang dipimpin oleh Bapak Haji Abdul Basir BA. Ini memohon kepada yayasan, kepada BP3 istilahnya dulu, sekarang istilahnya adalah komite, dan juga Dewan Guru Karyawan, mengingat kondisi di Bangsri sudah tidak bisa berkembang. Yang kedua yaitu permintaan dari Yayasan Maftahul Falah, ini punya murid yang bisa juga dimasukkan menjadi siswaman. Yang ketiga, alasan punya tanah yang luas, yaitu tanah di belakang Masjid Pancasila Sinanggul. Nah, akhirnya dengan pertimbangan itu, Bapak Kepala Madrasah yang saat itu dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Muhadi, akhirnya Man Kendal Filial di Bangsri ini pindah ke Maftahul Falah Sinanggul. Kemudian setelah di Maftahul Falah Sinanggul ini kurang lebih di Nanggul itu 3 tahun. Ada beberapa hal yang sangat ironis atau beberapa hal yang sangat menjadikan Man 2 Jepara keberadaannya di Sinanggul ini kurang baik. Itu karena satu, ternyata apa yang disampaikan oleh beliau dari Kepala Madrasah Aliyah Maftahul Falah ini tidak sebagaimana apa yang disampaikan pada awal, yaitu musyawarah atau bekerjasama dengan Man Aliyah Madrasah Aliyah Negeri Kendal Filial di Bangsri. Akhirnya apa yang menjadikan sebab tersebut, yaitu Madrasah Aliyah Maftahul Falah ini tetap dilaporkan sebagai siswanya, bukan kemudian diserahkan penuh kepada Kendal Filial di Bangsri. Jadi satu murid
diakui 2 sekolah, yaitu Mafal mengakui muridnya dan Man Kendal filial Bang Sri mengakui sebagai muridnya. Disinilah kemudian menjadikan sebab Man Kendal filial Bang Sri yang berada di Nanggul ini kemudian pindah lagi yang ke-6, yaitu mencari tempat dan lokasi, akhirnya mendapatkan gedung SD negeri di Demeling, yaitu menempati gedung SD negeri di Demeling kurang lebih 1 tahun. Yang sekarang ditempati SMP Negeri 1 Melongo atau SMA Negeri 1 Melongo. Itu adalah dulu ada bekas SD yang tidak terpakai dan digunakan oleh Man Kendal filial Bang Sri selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian pada tahun 1997, 1998, kemudian ada SK dari Menteri Agama nomor 107 tanggal 17 Maret tahun 1997 yang berisi tentang pembukaan dan penegerian madrasah di seluruh Indonesia. Madrasah-madrasah filial baik MTS maupun MA di seluruh Indonesia. Ini dihapus semua, dinegerikan. Nah, saat surat Menteri Agama turun untuk membuka dan menegerikan sekolah filial, inilah kemudian di Kabupaten Jepara ini masing-masing daerah berjuang, termasuk di Melongo memperjuangkan kalau bisa di Melongo, kemudian dari Mayong yaitu juga memperjuangkan kalau bisa Man 2 Jepara ini di Mayong. Kemudian yang ketiga di Keling Jepara, tepatnya di Kelet ini juga memperjuangkan mati-matian kalau bisa Man 2 Jepara ini bisa berdiri, bisa bertempat di Keling Jepara ini. Akhirnya dari beberapa daerah dengan beberapa pertimbangan inilah kemudian akhirnya perjuangan yang gigih para tokoh masyarakat, tokoh agama dari Keling, yaitu beliau yang pertama Bapak Haji Masruhan, Kepala KUA Keling yang rumahnya di Bandung Harjo. Kemudian yang kedua, beliau Bapak Haji Masruhan, petinggi Kelet. Dan yang ketiga, beliau Bapak Haji Mathan Haris, beliau adalah guru MI Kelet. Beliau bertiga ini berikut dukungan dari masyarakat di Kecamatan Keling. Alhamdulillah perjuangannya bisa berhasil membawa Man 2 Jepara ini ke Kelet atau jatuh di Kelet dari perebutan di Kecamatan Melongo dan Mayong tersebut. Akhirnya Man 2 Jepara bisa berada di Kelet hingga sampai sekarang. Namun perlu diketahui bahwa Man 2 Jepara ini di Keling mengalami 2 kali perpindahan. Yang pertama yaitu tahun 1997 sampai tahun 1999 berada di MTS Sunan Muria. Yang tahun pertama muridnya 1 kelas, tahun kedua 2 kelas. Namun karena kapasitas fasilitas di MTS Sunan Muria tidak mencukupi, akhirnya Man 2 Jepara untuk mencari tempat lagi dan akhirnya pindah di sini. Yang ditempati Man 2 Jepara ini adalah dulu gedung bekas SD Kelet yang ditempati hingga sekarang. Kemudian waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, ini keberadaan Man 2 Jepara ini tak terasa. Kemudian kalau dihitung mulai tahun 97 sampai sekarang, ini Man 2 Jepara berumur 24 tahun. 24 tahun ini dipimpin oleh 5 orang atau periodisasi 5 kali.
Yang pertama, mulai tahun 97 sampai 99, ini beliau Bapak Dr. Andes Ahmad Kijan dari Kudus. Kemudian periode kedua, beliau Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Rifan tahun 1999 sampai 2002. Kemudian periode ketiga, Bapak Dr. Andes Haji Sutarmo tahun 2002 sampai 2007 dari Tayo. Kemudian periode keempat, beliau Bapak Dr. Andes Usman Afandi tahun 2007 sampai 2017 juga dari Tayo. Kemudian periode kelima, Bapak Dr. Andes Muhammad Yunus Anis, yaitu tahun 2017 hingga sekarang. Beliau dari Rembang. Jadi itu sejarah singkat tentang berdirinya MAN 2 Jepara di Klep Keling ini. Mohon doa restunya. Mudah-mudahan MAN 2 Jepara tetap jaya, senantiasa mendapat kepercayaan dan dukungan dari masyarakat Keling dan sekitarnya, sehingga MAN 2 Jepara mengalami kemajuan yang pesat, bisa menciptakan anak-anak yang soleh dan solehah, dan juga guru-guru senantiasa mendapat berkah ridho Allah, diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan sekelilingnya. Akhirnya, kurang lebihnya apa yang saya sampaikan tentang sejarah berdirinya MAN, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.